Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di channel ini. Saudara, kita sekarang berada di Minggu Advent. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember tahun 2022 ini. Nah, di masa Raya Advent ini apa yang diberitakan oleh gereja-gereja? Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah Natal. Yang kedua adalah parusia. Natal adalah peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Di masa Raya Advent, kita dipersiapkan untuk berbenah diri menyambut Natal Yesus Kristus. Yang kedua, parusia. Parusia itu artinya kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Ini adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang arti harfiahnya adalah kedatangan. Jadi di masa Raya Advent ini, kita sebagai jemaat sedang dipersiapkan untuk segera berbenah diri, menyambut kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Nah, dalam alur berpikir ini mari kita belajar dari Markus pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami mengimani firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami, menerangi jalan hidup kami sehingga kami tidak tersesat. Tolonglah kami semua di dalam kami memahami kebenaran firman yang akan diwartakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bersama Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara, jika rumah kita kedatangan tamu terhormat, kita pasti akan berbenah diri. Rumah kita persiapkan dengan baik, kamar untuk tamu kita persiapkan, halaman rumah kita bersihkan, dinding rumah dan pagar yang catnya sudah mulai kusam, kita mulai cat kembali agar terlihat indah. Dan tidak hanya ini, kita memeriksa saluran air apakah baik, kamar mandi, toilet, semuanya kita periksa. Dan segala hal yang ada hubungannya dengan tamu yang akan datang ke rumah kita, semuanya kita persiapkan. Nah, tamu pasti akan senang berada dalam lingkungan yang sedemikian itu. Dia pasti akan senang. Tetapi semuanya itu akan lenyap. Kegembiraan itu akan hilang ketika tamu ini berhadapan dengan tuan rumah. Dan tuan rumah ini terkesan cuek, mahal senyum, tidak ada ramah tamahnya. Semua itu pasti akan menghilangkan keceriaan, menghilangkan kegembiraan di hati tamu. Dari sini kita mengerti satu hal, bahwa ternyata dalam hal menyambut tamu terhormat, tidak cukup hanya mempersiapkan tampilan fisik saja. Ada hal lain yang lebih utama dan yang paling penting, yaitu hati. Dengan hati yang baik, dengan hati yang ramah, dengan hati yang penuh dengan senyuman, kita pasti dapat membuat tamu betah berada di rumah kita. Tema khotbah kita kali ini, persiapkanlah hati menyambut Tuhan Yesus.
Jadi penekanan di sini dalam menyambut Tuhan Yesus adalah hati. Hati yang harus dipersiapkan. Nah, pertanyaan kita, hati yang bagaimana? Ini adalah pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Mengapa? Karena sekarang ini dalam hal menyambut Natal, kita melihat banyak orang tenggelam dalam tampilan fisik rumah. Banyak orang tenggelam dalam belanja hal-hal yang material untuk menyambut Natal Yesus Kristus. Padahal yang paling dikehendaki oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan dalam menyambut Dia, memperingati kelahirannya adalah hati. Hati kita yang harus dipersiapkan. Dalam menyambut kedatangannya kembali, yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Kita harus membenahi hati kita agar kita pantas, agar kita siap menyambut kedatangannya kembali. Untuk itu, mari kita belajar dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kitab Injil Markus ini itu ditulis oleh Markus pada tahun 65 Masehi. Markus yang dimaksud adalah sahabat dari Rasul Paulus. Nah, kitab ini ditulis di kota Roma, dialamatkan kepada jemaat yang berada di kota Roma, yang saat itu sedang mengalami tekanan yang hebat, mengalami penganiayaan yang hebat dari pemerintah Romawi yang sangat membenci kekristenan. Jemaat sedang tertekan. Dalam kondisi batin yang seperti itulah, kitab Injil Markus ditulis. Penginjil Markus yang adalah pemimpin umat yang berada di kota Roma, menulis kitab Injil ini untuk menguatkan, meneguhkan iman jemaat yang saat itu sedang mengalami tekanan yang hebat. Jika engkau memiliki pergumulan kehidupan yang hebat dalam hal imanmu kepada Yesus Kristus, kitab Injil Markus adalah kitab yang tepat untuk dibaca. Disinilah kita mendapatkan penguatan, mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga, kekuatan iman dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Saudara sekalian, persiapkanlah hatimu menyambut Kristus kembali dalam kemuliaannya. Nah, perikop yang kita baca saat ini terbagi dalam 3 pokok pikiran. Ada 3 pokok pikiran yang sangat penting, yang sangat fundamental dari perikop yang kita baca tadi. Yang pertama, perhatikan ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, kita diperkenalkan dengan Injil Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Nah, di sini Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah. Itu yang pertama kali ditulis oleh penginjil Matius. Dia memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah. Mengapa sampai penginjil Matius menulis seperti ini? Apa sesungguhnya yang melatar belakangi sehingga penginjil Matius memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah? Ternyata karena situasi dan kondisi saat itu, iman Kristen sedang mengalami tantangan yang hebat. Kaisar menuntut penyembahan terhadap dirinya sebagai Tuhan. Sementara orang Kristen meyakini yang disebut Tuhan adalah Yesus. Dalam situasi kondisi di mana pemerintah mulai menekan kekristenan, mulai menganiaya orang-orang Kristen, penginjil Markus menulis kitab Injil ini. Nah, sebutan anak Allah di sini itu bukan dalam pengertian biologis. Seperti orang tua kemudian punya anak. Bukan dalam pengertian yang seperti ini. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda pasti akan tersesat. Pasti itu. Pengertian anak Allah bukan dalam pengertian Yesus adalah anak dan dia punya orang tua. Bukan dalam pengertian itu. Pengertian anak Allah di sini menunjuk pada gelar Yesus sebagai anak Allah. Mengapa dia mendapat gelar anak Allah? Karena penginjil Markus memahami Yesus itu berasal dari Allah. Dia datang dari Allah. Penginjil Yohanes membahasakannya, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia, penginjil Markus membahasakannya sebagai anak Allah. Karena dia adalah anak Allah, dia harus dihormati, dia harus dijunjung tinggi, dia harus disembah. Karena dia adalah Allah itu sendiri.
Kalau kita membaca kitab Injil Yohanes pasal 17, di sana kita akan menemukan ternyata nama Allah adalah Yesus. Ini menarik saudara sekalian. Nama Allah adalah Yesus. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia istimewa. Dia harus dihormati dan disembah. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Yohanes yang tampil dalam bacaan kita saat ini. Markus menjelaskan posisi Yesus dan Yohanes di sini. Kalau Yesus jelas, dia adalah anak Allah. Kalau Yohanes, dia adalah utusan Allah. Dia mempersiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan hal ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Markus mengutip kesaksian dari Nabi Yesaya itu, dapat kita baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Itulah Yohanes. Itulah Yohanes Pembaptis, suara yang berseru-seru. Suara yang berseru-seru di padang gurun, di padang belantara. Yang menarik di sini, Yohanes sebagai utusan Tuhan, dia tampil di padang gurun. Dia tampil di padang belantara. Sebuah daerah, sebuah wilayah yang sulit, memiliki tingkat risiko bahaya yang tinggi. Yohanes Pembaptis melayani di daerah itu. Ini menjadi tantangan dan motivasi bagi kita para pelayan Tuhan yang hidup di era modern ini. Sebab ada orang menjadi pelayan, dia tidak mau ditempatkan di tempat-tempat yang berisiko. Tempat-tempat yang tandus, tempat-tempat yang dianggap tidak basah. Ada orang yang tidak punya mentalitas yang seperti itu. Mereka lebih suka melayani di jemaat-jemaat yang besar. Jemaat-jemaat yang punya fasilitas finansial yang luar biasa. Mereka suka melayani tempat-tempat yang seperti itu. Tetapi padang gurun, padang belantara, bagi mereka itu bukanlah tempat yang menyenangkan. Nah, di padang belantara inilah Yohanes Pembaptis meneriakan berita ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ada persoalan besar dalam diri manusia, yaitu dosa. Sebelum jumpa dengan Tuhan, manusia harus membenahi kehidupannya agar dia bersih dari segala perbuatan dosa. Yohanes Pembaptis adalah utusan Tuhan mempersiapkan orang sebelum mereka jumpa dengan Yesus, Sang Mesias itu, Sang Anak Allah itu. Mereka harus menyucikan diri, dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa mereka. Karena itu, berita yang disampaikan oleh Yohanes adalah berita pertobatan dan pembaptisan. Bertobat dari cara hidup yang salah. Dan sebagai tanda bahwa kita telah bertobat, tandanya adalah baptisan. Jadi baptisan Yohanes Pembaptis ini hanya berlaku bagi orang dewasa. Orang-orang yang dapat menyatakan pengakuan dosa di hadapannya. Ketika dia mengakui segala kesalahan dan dosanya, Yohanes segera membaptis dia. Bukan untuk menyelamatkan dia. Bukan. Tetapi baptisan itu sebagai tanda bahwa dia telah membuat komitmen di hadapan Tuhan, bahwa dia bertekad untuk meninggalkan dosa-dosanya dan dia menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Yohanes benar-benar mempersiapkan orang menyambut dan menerima Yesus sebagai anak Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Pokok pikiran yang kedua, perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Untuk dibaptis. Mereka mengakui segala kesalahan dan dosanya dan mereka meminta kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis mereka di sungai Yordan. Yang menarik perhatian kita di sini adalah penampilan Yohanes Pembaptis. Perhatikan jubahnya. Jubahnya sederhana sekali. Buluh unta. Kemudian ikat pinggangnya kulit. Makanannya belalang. Belalang bukan dalam pengertian binatang belalang. Tetapi itu adalah nama pohon yang punya buah. Dan buahnya itu disebut belalang. Nah, makanan Yohanes Pembaptis adalah belalang dan madu hutan.
Ini adalah makanan yang lazim bagi rakyat jelata di kala itu. Itu berarti dari sisi penampilan Yohanes bersahaja. Dari sisi makanannya sederhana, makanan kebanyakan orang di kala itu. Penampilan yang seperti ini adalah penampilan seorang nabi. Dan banyak orang memandang Yohanes sebagai nabi. Banyak orang menghormati Yohanes Pembaptis. Karena dia adalah pribadi yang berani mengambil risiko. Memberitakan tentang kebenaran di padang gurun. Yang kita tahu bersama, padang gurun ketika siang panas sekali dan di waktu malam dingin sekali. Di padang gurun juga ada banyak binatang buas yang kapan saja bisa memangsa kita. Jadi medan pelayanan dari Yohanes Pembaptis adalah medan pelayanan yang penuh dengan risiko dan tantangan. Disinilah Yohanes mengabdi. Dia menjalani kehidupan sebagai utusan Tuhan di padang gurun. Lalu apa yang dia beritakan di sana? Pokok pikiran yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8, Yohanes memberitakan tentang Yesus Kristus. Dalam berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes menyebutnya lebih berkuasa darinya. Itu yang pertama. Jadi Yohanes betul-betul memahami Yesus itu lebih berkuasa dari dirinya. Itu berarti Yohanes punya kekuasaan yang luar biasa dalam hal menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah di padang gurun. Tapi Yohanes sadar kuasanya itu berada di bawah kuasa Yesus. Yesus lebih berkuasa darinya. Ini menjadi catatan penting bagi setiap orang yang memberitakan firman Tuhan. Janganlah engkau merasa berkuasa, memandang lebih baik dari penginjil-penginjil yang lain, dari pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Kuasa kita tidak seberapa, ya. Dan kalaupun kita punya kuasa, itu bukan kuasa dari kita. Yesus lebih berkuasa, dan dialah yang memberikan kuasa itu kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Yohanes sangat menghormati Yesus, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini ungkapan dari Yohanes Pembaptis. Sebuah ungkapan yang menunjukkan betapa dia sangat menghormati dan menjunjung tinggi Yesus. Yang ketiga, Yohanes merendahkan diri dengan mengatakan bahwa baptisannya jauh berada di bawah baptisan Yesus. Dia hanya membaptis dengan air. Tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air itu cuma tanda bagi orang yang telah bertobat. Jadi kalau orang itu bertobat, itu ditandai. Ditandai dengan apa? Baptisan. Tanda saja. Ya. Baptisan itu bukan penyelamat. Baptisan itu tidak bisa menyelamatkan. Ya. Yang menyelamatkan adalah Tuhan. Yohanes membaptis itu adalah penandaan terhadap orang-orang yang telah mengaku dosa, yang membangun komitmen bahwa dia tidak akan berbuat dosa lagi, dia akan menjalani kehidupan mengikuti kehendak Tuhan. Sementara baptisan yang dilakukan oleh Yesus adalah baptisan Roh Kudus. Dan baptisan itu terjadi pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Para murid mengalami mujizat yang luar biasa. Ketika mereka berkhotbah, ada banyak orang yang bertobat. 3.000 lebih orang bertobat ketika mereka berkhotbah di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus. Jadi pembaptisan Roh Kudus adalah pembaptisan, penebusan, dan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini baptisan yang lebih berkualitas, kata Yohanes. Ya, kalau baptisan air berada di bawahnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Yohanes telah mendapatkan banyak pengikut kala itu, tetapi dia merendahkan dirinya. Nah, saudara sekalian, berpijak dari tema, persiapkan hati, sambutlah Tuhan Yesus, maka kita dapat menggali bagaimana seharusnya sikap hati kita. Sikap hati kita menantikan kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya sebagai hakim yang adil. Saya mencatat beberapa hal penting, belajar dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang pertama, peliharalah keyakinan iman bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini mutlak, ini harus.
Pelihara keyakinan iman ini bahwa Yesus adalah anak Allah. Keyakinan iman ini sekarang mendapat tantangan yang luar biasa dari orang-orang non-Kristen. Mereka mengatakan, jika Yesus adalah anak Allah, mana mungkin Allah punya anak? Tidak mungkin Allah punya anak. Dan mana mungkin Yesus lahir dari Maria jika dia adalah anak Allah? Jika kita mau tahu banyak tentang hal itu, bukalah YouTube dan saksikanlah di sana. Ada banyak hal yang benar-benar mendiskreditkan, memandang rendah keyakinan iman ini. Bagi mereka, orang Kristen tidak menggunakan akal sehat mereka. Mana mungkin Yesus yang adalah manusia itu disebut anak Allah? Bukankah ini adalah tindakan menghujat Allah? Tidak, saudara sekalian. Bukan seperti itu pemahaman orang Kristen. Yesus disebut anak Allah karena dia berasal dari Allah. Karena Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Keyakinan iman ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Sehebat apapun tantangan, serangan terhadap keyakinan iman ini, kita tetap menjaga dan memeliharanya. Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Milikilah hati yang kokoh kuat untuk mempertahankan keyakinan iman ini. Keyakinan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tidak ada kompromi tentang hal ini. Keyakinan ini mutlak. Keyakinan ini harga mati. Yang kedua, milikilah hati yang mau bertobat. Kita manusia, siapapun dia, entah rakyat jelata maupun pejabat, orang kaya atau orang miskin, siapapun dia tidak luput dari salah dan dosa. Yang namanya manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Karena itu jika engkau melihat orang jatuh ke dalam dosa, jangan menertawakannya. Jangan memandang rendah dia, tapi ambillah sikap, mendekati dia, mengulurkan tangan, menolong dia untuk keluar dari lilitan atau belenggu dosa itu. Mengapa? Karena diri kita bukan tidak mungkin akan jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Dan betapa mengerikannya, kita sudah jatuh, lalu orang-orang tidak peduli dengan kita, tidak ada yang datang mengulurkan tangan bagi kita, tidak ada yang mau menjadi teman kita, bersahabat dengan kita, dan mau menolong kita untuk kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Sikap hati yang ketiga, milikilah hati yang bersahaja, tampil apa adanya, tidak bergaya hidup mewah. Jika di rumahmu tidak ada pohon Natal, tidak jadi soal. Yang penting hatimu bercahaya. Jika engkau tidak punya baju baru, tidak masalah. Yang penting hidupmu selalu dibaharui oleh Tuhan. Dan jika engkau punya kesempatan untuk membersihkan rumah dan halaman rumah, itu jauh lebih baik. Tetapi jangan lupa bersihkan juga hatimu. Dari segala kebencian, dari kepahitan, dari akar pahit, dari permusuhan, dari iri hati dan dengki. Bebaskan dirimu dari semua perbuatan itu. Maka ketika engkau merayakan Natal Yesus Kristus, engkau benar-benar menghayati betapa dalamnya kasih Tuhan. Dia punya segalanya, tetapi dia mau datang menjumpai manusia lahir di kandang Bethlehem demi kasihnya kepada kita. Kasih sayang Tuhan ini harus kita hayati di dalam kehidupan ini. Yohanes Pembaptis tampil bersahaja. Dia tidak bergaya hidup mewah. Dan itu harus ada pada kita. Yang keempat, milikilah kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Orang yang rendah hati selalu menaruh hormat terhadap orang lain. Punya perasaan yang tinggi menghargai orang lain. Itu orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang sombong, dia suka merendahkan orang. Suka memfitnah orang. Suka menghina orang. Itu perilaku orang yang sombong. Dan Yohanes Pembaptis tidak punya perilaku yang seperti itu. Ini menjadi teladan bagi kita semua.
Jika kita mau menjalani kehidupan yang rendah hati, mulai saat ini, temuilah orang-orang dan hargailah mereka, hormatilah mereka. Ingatlah, jika engkau menghormati orang, orang juga akan menghormatimu. Jika engkau menghargai orang, orang itu juga akan menghargaimu. Hukum tabur tuai itu ada dalam dunia ini. Taburlah kasih, maka engkau akan menuai kasih dalam kehidupanmu. Yohanes adalah pribadi yang rendah hati. Dia sangat menghargai, sangat menghormati orang lain. Terlebih Yesus Tuhannya. Ada satu kalimat Yohanes yang sangat terkenal, yang dicatat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Dia mengucapkan kalimat ini, biarlah dia semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Dalam pelayanannya, Yohanes punya misi membesarkan nama Tuhan dan dirinya semakin kecil. Dalam realitas kehidupan, manusia cenderung ingin dihormati. Dan ketika dia tidak mendapatkan penghormatan, dia akan memusuhi orang. Dia akan membenci orang. Ini bukan gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup Kristen yang benar adalah selalu menghormati orang sekalipun kita tidak dihormati. Kita sekarang berada di Minggu Advent, dan di masa Raya Advent inilah kita dimotivasi untuk berbenah diri menyambut Natal dan menyambut kedatangannya kembali. Belajar dari firman Tuhan saat ini, kita dimotivasi untuk mempersiapkan hati kita. Hati kita harus bersih, tetapi kita tidak dapat membersihkannya. Hanya Yesuslah yang dapat membersihkannya. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus mengucapkan kalimat ini, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa saja jatuh ke dalam kesalahan dan dosa, dan itu hanya Yesus yang dapat membersihkannya. Karena itu muliakanlah Yesus, karena dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita, dan dialah yang telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Sambutlah Yesus dengan hati yang bersih. Buanglah kebencian, buanglah permusuhan, buanglah akar pahit, buanglah iri hati dan dengki. Jalanilah kehidupan dalam kasih, milikilah hati yang bersih, hati yang selalu mengasihi sesama, dan hati yang selalu mengasihi Tuhan. Dengan hati yang bersih, kita layak, kita pantas berjumpa dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami damai dan sukacita Natal, damai dan sukacita yang Tuhan janjikan itu. Selamat menghayati Minggu Advent. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.